Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas tentang perkembangan moral dan dekadensi moral di era revolusi industri 4.0. Penasaran bukan? Jadi, kami adalah kelompok 9 PSPMD 2021 dari Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani SPD MPD, dengan saya sendiri Elizabeth Sri Solina Elekta Situmeang, dengan rekan saya Isaura Maria Asumta Silaban dan Luis Vigo Octavianus Pranata Tarigan akan menemani Anda di beberapa menit ke depan dalam membahas topik kita ini. Now, let's get started. Moral adalah nilai-nilai luhur yang disepakati oleh semua orang, baik dalam kelompoknya maupun dalam kelompok orang lain. Dan perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan perbuatan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Menurut Suseno tahun 2007, bentuk-bentuk moral itu ada 7. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran berarti kita mengungkapkan apa yang sesuai dengan fakta, apa yang sesuai dengan realitas, tanpa ada manipulasi, tanpa ada kebohongan, tanpa ada penipuan. Sikap jujur ini menumbuhkan rasa percaya orang lain kepada kita sendiri. Selain itu, sikap jujur ini mampu membentuk kita sebagai pribadi yang cinta akan kejujuran, yang cinta akan kebenaran, dan mampu menanggung risiko apapun yang terjadi atas kebenaran yang kita ungkapkan tersebut. Yang kedua adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri berarti memahami karakter kita, memahami apa kelemahan kita, memahami apa kekurangan kita. Di mana saat mengetahui kekurangan itu, kita mampu untuk mengevaluasi, untuk mengubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi, mencari solusi dari kelemahan kita tersebut. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti karakter yang mampu atau melakukan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Yang keempat adalah kemandirian. Kemandirian adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap yang sesuai dengan moral atau norma. Sikap kemandirian ini memiliki pendirian dalam bertindak tanpa mengikuti arus yang kurang baik atau yang kurang menguntungkan. Sikap mandiri dapat melatih kita untuk menghadapi segala keadaan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan. Yang kelima adalah keberanian moral. Keberanian moral berarti kesetiaan kita terhadap suara hati kita. Keberanian kita untuk tetap mempertahankan sikap yang kita yakini itu benar sesuai dengan norma yang berlaku. Walaupun itu nanti kita harus menghadapi risiko konflik. Yang keenam adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu berarti tindakan kita atau sikap kita yang tidak berlebihan atau tidak menyombongkan diri. Maka kita bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di sini kita harus sadar sebagai manusia memiliki keterbatasan kekuatan, keterbatasan akal. Yang ketujuh adalah sikap kritis. Sikap kritis ini berarti kita bertindak untuk mengoreksi, memberikan saran yang baik terhadap kesalahan yang dapat merugikan atau menyimpang dari norma yang berlaku. Jadi sikap kritis ini mampu membimbing kita untuk membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Dekadensi moral. Dekadensi itu artinya kemerosotan. Berarti dekadensi moral ini adalah suatu keadaan di mana individu atau sekelompok individu itu melakukan hal-hal atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Generasi zaman sekarang tidak memiliki pedoman dasar yang baik, di mana dari akibat buruknya masuknya budaya lain melalui teknologi dan segala hal-hal yang canggih yang saat ini sedang berkembang. Disitulah sosialisasi kehidupan mereka itu tentang kehidupan dan akhlak remaja atau peserta didik ini semakin berkurang, serta mereka itu kurang sadar diri terhadap bagaimana keinginan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami mengangkat 3 permasalahan, yaitu plagiarisme, pornografi, dan cyberbullying. Kata plagiarisme berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiari, yang berarti mencuri. Plagiat adalah memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Tentunya, plagiarisme adalah sebuah perbuatan yang tidak terpuji, menyimpang dari bentuk moral kejujuran. Plagiarisme sering terjadi karena fasilitas internet yang memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi. Oleh karena itu, mengakibatkan besarnya peluang untuk melakukan plagiarisme.
Pada jurnal ilmiah The Physiological tahun 2016 melaporkan sebesar 36% mahasiswa sarjana melakukan plagiarisme. Sedangkan data di Education Week pada tahun 2017 menunjukkan 74 siswa melakukan kecurangan akademik yang serius. Berdasarkan data Kemenristek-Dikti, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, kasus plagiarisme semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apa sih peserta didik yang terpapar konten pornografi akibat penyalahgunaan teknologi? Di masa modern saat ini, kita hidup dengan arus informasi yang diakibatkan oleh lajunya perkembangan teknologi, sehingga kita dengan mudahnya mengakses teknologi dan informasi. Tentunya, kondisi ini memberikan dampak negatif. Kondisi perkembangan teknologi dan informasi ini hampir tidak memiliki penggunaan yang terbatas. Tak jarang juga bagi anak atau remaja yang dalam memanfaatkan teknologi tidak didampingi atau diawasi oleh orang tua. Salah satunya adalah akses situs pornografi yang dapat diakses oleh siapa saja. Menurut data yang ditampilkan oleh Kominfo pada tahun 2012 yang lalu, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara pengakses situs porno terbesar ketiga di dunia, yang ditandai dengan pengakses dari generasi muda yang cenderung memanfaatkan teknologi ke hal negatif. Alim Febri, seorang dosen ilmu komunikasi sekaligus kepala unit pelaksana teknis Universitas Hasanuddin, mengungkapkan berdasarkan data literasi-digital.id, terdapat sebanyak 90% anak terpapar pornografi internet saat berusia 11 tahun. Kemudian, berdasarkan penelitian Komisi Nasional Pelindungan Anak tahun 2007, pada 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia mengungkapkan bahwa 97% remaja tersebut pernah menonton film porno. Penelitian ini menyebutkan bahwa 83,3% remaja SMP telah terpapar pornografi di kota Pontianak. Kemudian, Kementerian Sosial melakukan penelitian pada sebuah SMP di kota Mataram, dan hasilnya menunjukkan bahwa 96,8% siswa telah terpapar konten pornografi. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, ada responden yang menjawab seperti ini. Biasanya, peserta didik yang terpapar konten pornografi terjadi karena pengaruh teman dan bisa saja dipengaruhi dari saat googling muncul seperti iklan yang tidak seharusnya ditampilkan, sehingga membuat anak merasa penasaran dan ingin mencari tahunya. Setelah mencari tahunya dan mengetahuinya, maka anak akan berusaha untuk mempraktikkannya dan mencoba apa yang ia lihat. Contoh lainnya adalah konten pornografi pada aplikasi WhatsApp. Misalnya saja, ada bentuk GIF atau emoticon yang berbau konten pornografi, seperti GIF-GIF yang vulgar atau tidak sebaiknya ditampilkan. Kasus moral ini adalah kasus moral yang sangat buruk yang dialami oleh remaja. Cyberbullying, namanya saja sudah bullying, berarti ini berkaitan dengan perundungan. Cyber berarti berkaitan dengan teknologi atau dunia maya. Menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Sosial media yang saat ini sedang populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Jadi di sini saya akan membicarakan Facebook, karena Facebook ini merupakan situs peringkat nomor 1 yang dicari di Indonesia. Pada umumnya, pengguna Facebook merupakan remaja yang secara psikologis memiliki perasaan yang labil dan sering salah menyimpulkan atau salah menafsirkan apa yang telah mereka lihat dari media massa maupun dari situs pertemanan tersebut. Jadi tidak heran mengapa cyberbullying ini sangat sering terjadi di kalangan remaja. Ada sih faktor yang menyebabkan kemerosotan moral. Faktor kemerosotan moral dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang terdapat di dalamnya yaitu yang pertama, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua. Lalu, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak.
sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja, seperti keluarga yang tidak harmonis, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan kemerosotan moral remaja. Adapun solusi mencegah terjadinya plagiarisme yaitu yang pertama, sertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, ataupun opini yang bukan buah pikir sendiri, maka sitasi adalah sebuah keharusan. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana sumber informasi yang dituliskan. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sering ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal tersebut tidak disalahkan, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Dalam artian, citasinya telah tercantum di body note atau footnote, namun lupa diketik di daftar pustaka. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir, akan sangat membantu dalam penyusunan daftar pustaka. Yang ketiga, lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase, menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan citasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Yang keempat, lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan seperlunya. Yang kelima, gunakan aplikasi anti-plagiarisme. Solusi ini adalah solusi yang terakhir, yaitu menggunakan aplikasi anti-plagiarisme. Apabila masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi anti-plagiarisme dapat dicoba. Adiksi pornografi merupakan sebuah kondisi ketika seseorang mengalami ketergantungan terhadap konten pornografi mulai dari teks, foto, dan videonya. Perilaku ini tidak mustahil dapat menimpa anak. Apabila hal ini terjadi pada anak, orang tua harus segera bertindak agar dampaknya bisa segera ditangani. Namun, penanganan masalah anak tidak selalu melibatkan pendidikan atau penanganan kesehatan. Psikolog anak Elizabeth T. Santosa dalam bukunya yang berjudul Raising Kids in Digital Era pada tahun 2014 menyebutkan bahwa menangani anak yang mengalami adiksi pornografi dimulai dari respon orang tua yang tepat. Berikut adalah tips yang dilakukan orang tua jika anaknya mengalami adiksi pornografi. Yang pertama, jangan menuruti amarah. Anak yang kecanduan menonton konten pornografi memang adalah hal yang sangat mengecewakan. Tetapi, sedang kekecewaan Anda sebagai orang tua, jangan sampai menjadi amarah. Jika orang tua marah, membabi buta dalam mengekspresikan kekecewaannya, maka hal itu sama saja menutupi pintu komunikasi dengan anak. Menahan amarah bukan berarti bersikap lunak pada anak. Kita sebagai calon pendidik nantinya harus memberikan sex education yang baik kepada anak, agar anak tahu apa akibat jika anak di bawah umur menonton pornografi. Yang kedua, mencari waktu yang tepat untuk berbicara. Berbicara dengan anak membutuhkan momen yang tepat. Jangan pernah tanyakan masalah sensitif secara tiba-tiba, apalagi dengan nada tinggi. Carilah waktu yang tepat untuk Anda berbicara dari hati ke hati. Ciptakan suasana yang nyaman dan privat, jauhkan diri dari gangguan suara yang bising atau kehadiran orang lain yang justru membuat anak merasa tidak nyaman untuk berdiskusi. Perhatikan juga psikologis anak, apakah ia siap berbicara intens dengan topik bahasan yang sensitif. Yang ketiga, menerima kenyataan. Meskipun kelihatannya sulit, namun ini adalah kenyataan yang harus Anda terima dan hadapi. Tapi saat ini bukan saatnya untuk bersedih. Justru ini waktu yang tepat untuk lebih dekat dengan anak. Dengan demikian, Anda dapat menemukan cara terbaik untuk menangani kasus ini. Jangan sampai orang tua terkesan menutupi bahkan membela perilaku anak. Percayalah, menerima kenyataan pahit adalah suatu langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Jangan memberikan nasihat di awal diskusi. Fokus pada masalah kecanduan terlebih dahulu. Yang keempat, mencari solusi bersama. Perubahan positif akan lebih efektif jika timbul dari kesadaran diri anak sendiri. Sebaliknya, Anda lebih dahulu menjelaskan apa dampak negatif dari adiksi pornografi, hingga anak benar-benar memahaminya. Setiap orang tua pada dasarnya mampu mendampingi anak
untuk menghentikan perilaku kecanduan. Kuncinya adalah konsistensi dan komitmen. Hanya saja, apabila dirasa sulit, baiknya Anda juga berkonsultasi dengan psikolog. Yang kelima, menegaskan kembali peraturan. Setiap orang tua dan anak pasti memiliki koridor peraturan. Pengalaman ini menjadi momen untuk menegaskan bahwa muatan pornografi sebaiknya dibuang dan dihapus. Selain itu, Anda harus mengambil alih dan membatasi penggunaan perangkat video games dan akses internet yang menjadi sumber kecanduan anak. Anda berhak mengatur anak dengan tujuan untuk menjauhkannya dari dampak negatif pornografi. Yang keenam, menerapkan hukuman. Apabila aturan main telah disepakati bersama, maka terapkan juga konsekuensi bagi mereka yang melanggar peraturan. Konsekuensi yang efektif adalah konsekuensi yang memberikan efek jera, tapi jangan sampai menggunakan hukuman fisik. Sebaliknya, apabila anak melanggar, Anda dapat mengambil alih atau membatasi fasilitas yang dimiliki. Bahkan mengontrol penggunaan gadget anak melalui digital parenting. Misalnya saja, jika anak ketahuan masih menonton pornografi di rumah teman atau warnet, Anda bisa memberikan konsekuensi berupa tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke rumah teman atau warnet selama sebulan. Yang ketujuh, memberi penghargaan atas perubahan positif pada anak. Jika anak bersungguh-sungguh dalam menerapkan aturan main, maka Anda dapat memberikan sebuah penghargaan, seperti pelukan atau kalimat-kalimat positif untuk mereka. Misalnya saja dengan mengatakan, "Papa bangga denganmu," atau "Mama yakin kita bisa lebih baik lagi ke depannya." Dengan begitu, anak termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik dan membanggakan lagi ke depannya. Lalu yang terakhir adalah saling berproses dan mengontrol diri. Perlu diingat bahwa kemungkinan anak untuk kembali terjerumus ke dalam adiksi pornografi bisa terjadi kembali. Jadilah teman terbaik anak, sehingga mereka bisa bercerita kepada Anda apabila keinginan tersebut muncul kembali. Ajarkan mereka langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari keinginan tersebut. Misalnya saja dengan berolahraga atau melakukan kegiatan positif lainnya. Jadi, itu adalah 8 tips yang dapat digunakan atau dilakukan untuk menangani peserta didik yang terpapar konten pornografi. Belajar untuk memilah informasi yang kita terima. Yang ketiga adalah, kita dapat membicarakannya dengan orang-orang yang terdekat atau dengan orang yang mengenal kita. Mereka merupakan support system kita. Yang keempat adalah peran dari orang tua, yaitu mereka perlu untuk melindungi anak-anak mereka dari cyberbullying.